What's up guys, welcome to back my YouTube channel Satrio Bukti Raharjo. Jadi di video kedua ini simple aja, gue cuma mau sharing-sharing, kita mau belajar. Jadi simple aja, kita sama-sama belajar untuk mengetahui jati diri kita. Jadi jati diri kita itu tipsnya ada 6. Tipsnya ada 6, yaitu satu, menemukan momen untuk diam. Kedua, kenapa sih? Kedua, sadarkan siapa diri kita. Ketiga, mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. 4, terima pendapat atau saran dari orang lain. Dan kelima, refleksi dengan hubungan. Dan keenam, pahami masa lalu. Gitu woy. Jadi di tips ini kita akan bahas satu persatu, dari mulai temukan untuk diam. Dengan diam ini seseorang bisa mendengar oleh jiwanya, bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya dengan diri kita. Jadi kita bakal evaluasi diri kita sendiri dengan jujur gitu guys. Dan yang kedua adalah sadari siapa diri kita, diri kamu, diri saya, dan lain-lain. Proses mencari jati diri adalah impian, makanya kita kesampingkan dulu semua impian kita di masa depan untuk mencari tahu jati diri kita sampai selesai, boy. Begitu. Dan untuk mengetahui jati diri kita sendiri, kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Untuk kekurangan dan kelebihan kita harus melakukan, mungkin ini waktu yang lebih sulit ya, banyak. Kita harus menemukan berapa waktu, seminggu, untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan. Seminggu, 2 minggu, seminggu setengah, dan lain-lain. Soalnya mengetahui kelebihan dan kekurangan itu kita harus maksimal, kita harus tahu. Dan kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, yaitu kita semangat untuk melakukannya kedua kalinya, dan kita semangat, senang, happy, fun kalau kita tahu itu jati diri kita. Nah, yang keempat adalah tanyakan pendapat atau saran dari orang lain. Kalau kalian gengsi, ya itu urusan kalian ya, tapi usahakan jangan gengsi. Dan kalian ceritakan tentang diri kalian kepada orang yang kalian terpercaya sekali. Itu orang tua, sahabat, teman, saudara, sepupu, ponakan, om, tante, dan lain-lain. Kalian ceritakan apa sih? Ini bagus nggak? Ini gini. Nah, gitu. Jadi jangan sekalipun gengsi, jangan sekali gengsi untuk bertanya. Kita minta pendapat aja, kita respon, kita tukar pikiran orang tua. Nah, dan yang kelima adalah refleksi dengan hubungan, bukan hubungan personal dengan pacar atau pasangan ya. Jadi kita harus membangun hubungan dengan teman, sahabat, keluarga, saudara, adik, dan yang lain. Dengan refleksi ini seseorang bisa tahu sosok diri kita di mata dia. Jadi dia tahu sosok kita itu di mata dia itu seperti apa gitu guys. Dan yang keenam, pahami masa lalu. Mungkin banyak dari kita masa lalunya yang baik atau buruk ya. Nah, untuk masa lalu kita harus berani melakukan eksplorisasi. Soalnya masa lalu ini adalah batu pijakan untuk memahami bagaimana kita mengetahui jati diri kita. Yang kalau kita trauma dengan masa lalu, itu trauma itu bakal menghalangi kita untuk mengetahui jati diri kita. Mungkin makanya jangan trauma oleh masa lalu, kita fun aja. Trouble interchange akan membentuk seseorang di masa kini hingga ke masa depan. Jadi kita bakal dibentuk oleh jati diri kita di masa kini dan masa depan. Kalau kita sudah tahu jati diri kita balikin lagi impian kita ke masa depan, gitu guys. Dan berdamailah dengan masa lalu. Pakailah sesuai yang dirimu mau, bukan orang lain. Jadi kalau menurut gue sih, yang paling dari tips ini, yang paling bisa nih, yang simple, yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan kita dan minta pendapat dari orang lain. Soalnya kita harus minta pendapat juga apa yang kita pakaikan sekarang gitu. Kayak misalkan baju fashion OTD, kita harus tanya, ini cocok nggak? Ini gimana, bagus apa tidak ini, dan yang begitu seperti itu.
Kalau kita pakai begini tapi menurut kita bagus tapi menurut orang lain jelek, nah itu biasa sama aja bohong. Kayak menurut orang lebih apaan sih belang-belang gitu kan, jadi aneh. Makanya menurut gue sih itu isi yang paling bisa dipakai untuk mengetahui jati diri kita. Kalau untuk momen untuk diam itu gue kurang tahu lebih ngapain bengong bilang gitu guys. Nah begitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui jati diri kita, kita memaksimalkan itu sehari dua kali sampai, soalnya jati diri kita itu membuat kita senang. Makanya tadi gue bilang, nah ciri-cirinya adalah kalau kita sudah mengetahui jati diri kita, ciri-cirinya melakukan dengan senang kedua kalinya. Jadi segitu aja yang bisa gue bahas untuk mengetahui tips-tips tentang jati diri kita. Mungkin yang belum tahu jati dirinya mungkin boleh simak videonya, mungkin ada 6, dan mungkin kalian bisa baca-baca di Google gimana dan lain-lain, website, buku mengetahui jati diri. Makanya jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa banget follow Instagram gue @rhjo_24. Linknya di bawah. Terima kasih sudah menonton. Subscribe.